Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Mandhumah Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bait atau pernyataan beliau, wa tahmilu minhu fina dikatajan, ilmu pula memberimu mahkota di atas kepalamu saat kamu bersama kaummu, artinya di hadapan banyak orang. Dan ini termasuk masih penjelasan beliau tentang beberapa faidah atau buah keuntungan ilmu, bahwa ilmu memberimu mahkota di atas kepalamu. Mahkota ma'ruf, keagungan dan kemuliaan yang hanya dipakai semula hanya oleh orang terbesar, dalam hal ini raja, orang nomor satu di kerajaannya. Dan tentunya ya namanya mahkota dihiasi dengan emas, intan, permata, dan semisalnya. Dan itu kehormatan sehingga tampak dia terbedakan dari yang lain. Gak ada yang seperti dia. Yang lain mungkin pakai baju biasa, hanya dia satu-satunya yang pakai mahkota. Hingga betul-betul orang segan, hormat kepadanya. Nah, ilmu memberimu mahkota itu seperti itu, sehingga kamu dihormati orang, disegani dan dimuliakan oleh mereka. Wa yaksukal jamala idza araita. Yang kedua, selain mahkota, ilmu pula memberimu pakaian keindahan ketika kamu telanjang. Ini juga keuntungan atau buah ilmu saat orang itu telanjang, dan ini maknawi semua tentunya. Karena mahkota sebetulnya enggak ada mahkota beneran, bukan materi yang dimaksud, tetapi maknanya kehormatan, kemuliaan. Begitu pula ini, pakaian keindahan dipakaikan oleh ilmu itu pada dirimu. Dan demikian bahwa kalaupun talibul ilm, penuntut ilmu itu mungkin dalam keadaan kurang ekonominya, pas-pasan, orang bilang Senin Kamis, mungkin karenanya pakaiannya juga jahitan sana sini, lubang sana sini, tertutupi dan dipakaikan kepadanya oleh ilmu itu pakaian keindahan. Artinya dengan ilmu itu kamu menjadi tampil jamal, indah, elok.
Dan demikianlah kondisi ulama dan ahlul ilm dalam penampilan yang terbaik. Karena yang membuat mereka indah dan elok ilmunya, bukan pakaiannya. Berapa banyak orang kamu dapati pakaiannya mentereng, mungkin dari merek termahal di dunia, tapi dia nggak dihormati di masyarakatnya. Bukan sosok orang yang dicintai, disenangi, dibutuhkan, enggak. Orang nggak butuh dia. Bahkan sebaliknya tidak jarang dia dibenci, dimusuhi karena sombongnya, karena sifatnya yang jelek. Ahlul ilm tidak demikian. Mungkin pakaiannya biasa-biasa saja, tapi ilmu itu menghiasi dia, sehingga dia semakin dicintai dan dihormati oleh masyarakatnya. Orang butuh kepada ilmunya, kepada bimbingannya. Maka ini dua buah dari ilmu. Wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksukal jamala idza araita. Ilmu memberimu mahkota di kepalamu, ilmu pula menghiasimu dan memberi pakaian keindahan pada dirimu. Selalu itu ada padamu. Kemudian beliau lanjutkan, beliau menjelaskan tentang buah-buah ilmu, manfaat orang itu belajar ilmu. Wa yabqa dhukhruhu laka in dhahabta yanaluka naf'uhu ma dumta hayya. Wa yabqa dhukhruhu laka in dhahabta. Ilmu pula akan tetap kekal, abadi, kalaupun engkaunya telah pergi, telah mati. Ilmu yang kamu ajarkan, ilmu yang kamu tulis dalam kitabmu akan tetap hidup. Dan itu mengalir pahalanya padamu, padahal kamunya telah tiada. Yanaluka naf'uhu, dan manfaat ilmu itu juga terus sampai kepadamu, mengenai dirimu. Madum tahayya, selama kamu hidup. Artinya manfaat ilmu ini demikian kamu dapati selama hidupmu. Artinya selama kamu bawa ilmu itu, selama kamu mengajarkan ilmu itu, terus menerus kamu di dalam ilmu, berkesinambungan, berlanjut, istiqomah, itu yang kamu pelajari, itu yang kamu baca, itu yang kamu ajarkan, kesibukanmu dalam ilmu selama hidup. Maka manfaat-manfaat ilmu yang telah tersebutkan dari awal terus akan datang padamu, akan kamu peroleh. Wa yabqa dhukhruhu laka in dhahabta. Dan itu menjadi simpanan bagimu
tidak hanya selama hidupmu, tapi juga simpanan, bekal, kamu bawa dan terus datang kepadamu fadilahnya, pahalanya ngalir, kalaupun engkaunya telah tiada. Di nuskhah lain, riwayat lain, zuhr tergantikan dengan lafadz dzikr, wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta. Walaupun maknanya berdekatan, zikr penyebutan, artinya kemuliaan ilmu. Salah satu buahnya, kamu akan terus disebut orang, diingat orang. Karena manzilahmu, kedudukanmu dengan ilmu itu tinggi sekali. Dan itu orang akui pada dirimu. Berarti ilmu sesuatu yang pantas orang itu memperjuangkannya, sesuatu yang patut untuk dikejar dan dicari, didapati. Ketika diketahui seperti ini faidah dan buahnya, ya gampangannya seperti kamu kalau ikut lomba lari misalnya, maraton atau jarak jauh, mungkin panas siang terik matahari, mungkin hujan, capek, dan lain sebagainya. Itu semua kecil bagi kamu. Itu semua mudah untuk kamu lalui. Ketika kamu tahu di ujung sana, finish, hadiah besar menunggu. Mobil misalnya, rumah. Maka semua kendala dan halangan rintangan gak ada nilainya, gak ada masalah bagi orang, akan dia lewati. Tahu keuntungannya di depan seperti itu. Pantas untuk diraih, bersungguh-sungguh dan semangat. Nah, begitulah ilmu. Berapa banyak sudah keuntungan beliau jelaskan, buah ilmu. Maka sangat rugi orang yang tahu semua ini tapi masih saja malas dan tidak bersemangat untuk meraih ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya, kekasihnya Ibrahim alaihissalam dalam ayat waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan untukku penyebutan yang baik di generasi-generasi belakangan berikutnya. Yang dimaksud lisana sidqin, disebut-sebut dengan kebaikan. Kalaupun diingat, kalaupun disebut dengan kebaikan. Fulan, semoga Allah merahmatinya. Fulan menjelaskan demikian, madhab fulan begini, pendapat fulan begini. Orang butuh
dengan ilmunya walaupun dia telah tiada. Orang masih mencari yang dia jelaskan dalam ilmunya. Demikian manfaat ilmu itu. Dalam hadis Abu Hurairah ma'ruf, Rasulullah sebutkan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah." Jika manusia mati, terputus amalannya kecuali yang 3. Min shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir padanya seperti wakaf, au ilm yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, didapati manfaatnya oleh orang terus, au waladin saleh yad'u lahu, atau anak saleh yang berdoa untuknya. Poin yang diinginkan dalam hadis ini, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan terus mengalir pahala itu padanya. Bahkan yang terbesar tentunya adalah Rasulullah SAW sendiri. Umatnya semua tahu kebaikan dan ini kan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap umat ini mengamalkan sesuatu, kan Rasul yang ajarkan, maka mengalirlah pahala itu ke Rasulullah SAW. Begitu seterusnya. Maka betapa besarnya fadilah ilmu. Berapa banyak orang mengamalkan. Di peringkat berikutnya para sahabat beliau radhiyallahu anhu, karena mereka yang menyampaikan, perantara. Dari mana kita tahu? Ya dari sahabat. Mereka yang sampaikan. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda begini-begini. Dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas Rasulullah berkata begini. Dan itu kita amalkan. Kan mereka yang menyampaikan. Maka mengalir pahala itu, setiap hadis itu diamalkan di umat ini, ngalir pahalanya ke Abu Hurairah, ke Ibnu Abbas, dan seterusnya. Sudah 14 abad lalu mereka tiada. Begitu pula ulama dan a'immah setelah mereka. Dari yang disebutkan ulama, kalau Allah menginginkan penyebutan baik, mengalirnya kebaikan dan pahala bagi hambanya, nggak akan ada yang bisa menghalangi, nggak akan ada yang bisa menghentikan. Sebagai contoh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kurang apa beliau? Dipenjara, disiksa, buku-bukunya ditahan. Di zaman beliau hidup, nggak boleh tersebar. Entah diapakan, dibakar atau diapa. Walhasil paksa dan dengan kekuasaan beberapa penguasa di zaman itu terfitnah oleh ahlul bidah. Tapi lihat, Allah berkehendak lain. Dicari, hidup kembali kitab-kitab beliau, ditemui, didapati di sana dan di sini manuskrip tulisan tangan beliau, dan itu dicetak ulang sehingga hidup kembali. Berapa banyak kitab beliau dibutuhkan umat ini? Majmu' Fatawa, Minhajus Sunnah, Wasitiyah, Hamawiyah, Tadmuriyah,
tawassul wal wasilah dan yang lain-lainnya. Darut ta'arud adalah orangnya diupayakan untuk tidak tampil di umat, dihalangi sedemikian rupa. Buku-bukunya nggak boleh, tapi Allah berkehendak lain. Ngalir pahala kepada beliau. Dan umat ini butuh kepada ilmu yang beliau tuangkan dalam kitab-kitabnya. Makanya juga salah satu yang dalam bab ini yang ulama sebutkan, antum lihat ahlud dunia di zaman dahulu nggak ada penyebutannya, hilang sudah, mati pula, terkubur pula bersamanya segala yang berkaitan dengannya. Ya mungkin di zaman itu dia sebagai khalifah, amir, sebagai sultan, raja, penguasa. Baik. Begitu dia mati, orang nggak butuh dia, umat nggak butuh, ngapain? Apanya yang dibutuhkan dari dia? Dia terkubur sudah bersama dia apa yang dia punya. Orang nggak nyari, nggak dikenal, nggak ada penyebutan baik di generasi-generasi berikutnya tentang dia. Kalau ditanya misalnya, siapa penguasa atau sultan, amir di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nggak ada yang tahu. Dan orang nggak butuh tahu, bahkan orang nggak ingin tanya siapa namanya, karena nggak butuh, nggak ada manfaatnya tahu namanya Fulan Alan, kan begitu. Di zaman Imam Syafi'i, siapa amirnya, khalifahnya, nggak ada yang tahu. Dan begitu seterusnya. Di zaman Bukhari, saat Bukhari hidup, Muslim, siapa penguasa di zaman itu? Umat nggak butuh tahu, karena nggak ada gunanya tahu juga. Tapi a'immah sangat dibutuhkan. Karya-karya mereka dibutuhkan dan hidup masih sampai sekarang. Dibaca, dipelajari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Karya-karya a'immah selain mereka demikian sama. Begitu pula yang kaya raya di zaman itu. Ada saudagar tentunya kaya, ada pedagang yang sukses, konglomerat lah orang sebut. Siapa saja, ya nggak ada yang tahu. Dan bukan nggak tahu, orang nggak butuh tahu. Ngapain tahu juga? Nggak ada manfaatnya. Tapi a'immah, pembawa-pembawa ilmu ini dibutuhkan dan terus hidup. Ilmu dan karya yang mereka wariskan ke umat ini. Lisana sidqin fil akhirin, punya penyebutan harum, penyebutan baik di generasi berikutnya dan berikutnya. Terus ini madhab Syafi'i, ini madhab Ahmad, Malik, Bukhari di Sahihnya bilang begini, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan para imam yang lain. Sampai sekarang orang butuh, sampai sekarang orang pelajari, karena di situ agama mereka pelajari dan mereka ambil di situ. Maka hidup apa yang mereka wariskan dari ilmunya. Bukan hanya itu, nama mereka harum, disebut-sebut dengan kebaikan, dibutuhkan umat.
Dan itu buah ilmu. Karena selain ilmu nggak akan kamu dapati itu. Seperti tadi, kekuasaan hilang, harta hilang. Hanya sesaat saja selama kamu hidup. Begitu orangnya mati, ya sudah, selesai. Qala huwal adbul muhannadu laisa yambu tusibu bihi maqatila man aratta. Ilmu pula adzbul muhannadu. Adzb itu nama lain dari pedang atau senjata yang memotong atau mematahkan. Muhannad yang itu terbuat dari belahan negara India sana, Muhannad minal Hind. Ya, tampaknya di zaman itu dan beberapa zaman sebelumnya negara India atau sekitaran sana dikenal dengan hasil persenjataannya, terutama ya kayak pedang, pisau atau semisalnya, tombak. Ini kalau disebut dari India buatan Muhannad, ma'ruf begitu. Jadi setiap zaman ada keunggulan tertentu. Ya, layaknya sekarang kita misalnya beli apa begitu, buatan mana ini? Ini made in Japan misalnya. Orang kan, Masya Allah ini. Dia punya nama, dia kualitasnya dikenal. Semacam itulah. Nah, ilmu itu bagaikan pedang buatan India sana, tajam, kuat. Laisa yambu, dan itu tidak akan salah. Tidak akan salah sasaran. Misalnya ini yang kamu mau pukul, mau kamu hantam dengan pedang ini, ternyata meleset ke sana, nggak kena. Itu yambu. Tapi ilmu pedang tajam yang nggak akan meleset, nggak akan salah sasaran, tajam dan pas. Kalau ini yang dibedek, ya ini yang kena. Tusibu bihi maqatila man aradta. Dengan pedang itu kamu kenakan titik-titik mematikan pada orang yang kamu kehendaki. Musuhmu kalau dalam perang misalnya, kalau itu pedang beneran, tentunya ketika dia tanding dalam perang misalnya, yang dia bidik titik-titik mematikan, begitu dia kena mati. Dan pada manusia memang ada titik-titik itu. Saraf yang sangat sensitif, jangankan pedang, dengan tangan orang aja kadang bisa mati kalau kena itu. Dan fuqaha sebutkan beberapa tempat itu, titik-titik itu, kalau kena orang bisa, naudzubillah, bisa mati. Tempat lain
Kalaupun kena, ya nggak secara umum orang nggak sampai mati lah, luka mungkin, darah dan ini, tapi sampai mati enggak. Tapi titik-titik tertentu kalau kena meninggal orangnya. Nah, pedang ini sudah kualitasnya bagus, muhanna dari India, tajam, nggak akan meleset, dan yang dia kenakan adalah titik-titik yang mematikan. Begitu kena akan jatuh mati orangnya. Kenapa demikian beliau perumpamakan seperti pedang? Karena ilmu punya sultan. Ilmu itu punya kekuatan, punya kekuasaan. Ketika datang ilmu akan musnah kejahilan. Hidup ilmu, mati kejahilan. Datang ilmu, pergilah kesesatan, penyimpangan. Tidak akan ada tersisa kebid'ahan, kesesatan, kejahilan, khurafat, tahayul, khuza'balat, dan yang semisalnya nggak akan ada, sudah nggak akan tersisa. Semua itu akan mati, dipukul oleh pedang ilmu yang nggak akan salah sasaran, tajam. Makanya disumpamakan dengan pedang. Layaknya orang duel satu lawan satu, pedangnya ini sekali libas, pas kena sasaran, bidikan dia, titik mematikan, langsung jatuh tersungkur lawannya. Begitu pula semua ilmu juga punya kekuatan seperti itu. Yang dihadapi lawannya ya tadi kejahilan, syirik, bid'ah, khurafat, tahayul dan yang semisalnya di masyarakat. Itu semua akan gugur jatuh dengan kekuatan ilmu. Oleh karena itu orang nggak cukup hanya mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Mungkin seseorang itu sangat cerdas sekali, pinter, masya Allah, brilian otaknya. Seorang IQ-nya tinggi sekali, di atas rata-rata semua orang. Tapi kalau dia nggak ada ilmunya, ya ibarat tadi masalah pedang, seperti orang pemberani, dia jago, berani sekali memang, tapi maju menghadapi lawannya tanpa membawa pedang, sehingga percuma, nggak ada hasil yang diharapkan. Yang diharapkan kan dia bisa bunuh lawannya itu, dia jatuhkan. Dia modalnya nekat dan berani, dikenal pemberani, tapi dia nggak bawa pedang ketika maju. Ya sama seperti itu. Orang itu dikenal cerdas, pinter, IQ-nya tinggi sekali. Ketika nggak ada ilmunya, ya hampa kecerdasan dia itu. Kelebihan yang dia miliki kurang banyak manfaat yang bisa diambil darinya.
dalam ayat Allah sebutkan, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian bisa mencapai ke ujung langit, bumi, maka capailah. Dan tidak akan kamu bisa mencapai itu kecuali dengan sultan, dengan kekuasaan. Apa kekuasaan yang dimaksud ayat? Para ulama sebutkan adalah ilmu. Butuh ilmu. Dengan ilmu dia akan mencapai ke ujung dunia, ke ujung langit dengan kekuatan ilmu. Dan Allah sebut sultan. Sultan itu kekuasaan, kekuatan. Makanya pemimpin disebut sultan, sultan fulan. Karena dia yang berkuasa, dia yang punya kekuatan, dia punya power. Allah sebut itu ilmu, sultan. Dengan demikian, ilmu sangat tinggi dan besar kedudukannya. Dalam ayat juga semakna dengan ini, Allah sebutkan wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Wa inna au iyyakum, dan kami atau kalian, kami ini para nabi dan yang bersamanya, pengikutnya, dan kalian yakni kaumnya yang mungkir, menentang dan melawan dakwahnya, la'ala hudan, di atas hidayah, au fi dhalalim mubin, atau tenggelam di dalam kesesatan yang nyata. Kata As-Safadi rahimahullah, tentunya para nabi alaihimussalam dan yang bersamanya di atas hidayah, ala huda. Kaumnya yang mungkir dan melawan, menentang, tentunya dalam kesesatan. Poin dalam ayat ini, poinnya, ketika itu hidayah, Allah sebutkan ala huda, di atas hidayah. Orang yang berilmu, orang yang punya hujjah, dia di atas hidayah. Layaknya seperti pejuang, gagah perkasa, pemberani di atas kudanya dengan mengacungkan pedangnya, gagah dan berwibawa, pedang itu di tangannya, membuat gentar dan takut lawan-lawannya. Karena dia punya hujjah, dia punya ilmu di atas hidayah. Dia bisa gunakan, dia bisa atur kuda itu ya semau dia mau lari cepat, dia mau pelan, dia mau kanan, kiri, dia yang tentukan, dia di atasnya. Begitulah orang kalau punya hujjah, dengan mudah menjelaskan perkaranya kepada orang, dengan yakin dan kuat
dalilnya, hujahnya, membantah orang yang jahil, orang yang menyimpang, menghancurkan syubhat-syubhatnya dengan ilmunya. Sementara itu yang dalam kesesatan, di dalam fi dolal, tenggelam di dalam, seperti orang yang di dalam air, itu sungai besar dalam atau lautan bahkan, alhamdulillah, dan dia tenggelam di dalamnya, nggak bisa nafas, ya berakhir dengan kematian, alhamdulillah. Semakin tenggelam, semakin jauh. Begitulah orang dalam kesesatan. Dia terkurung, terjebak dalam penyimpangan, dalam kesesatannya, nggak ada ilmu, nggak ada hujjah bersamanya. Maka jauh beda antara orang yang berilmu dengan yang tidak. Yang ini seperti pejuang gagah di atas kuda, wibawa dan begitu hebatnya. Yang ini tenggelam di dalam kesesatannya. Dan itu kamu lihat, kamu bisa bedakan ketika orang itu bicara dengan ilmu, bicara dengan hujjah, menjelaskan ilmu, betapa mulianya, betapa agungnya, betapa itu bermanfaat bagi banyak orang, sehingga orangnya berwibawa, disenangi, dicintai. Adapun yang bicara dengan kejahilan, bicara dengan hawa nafsu, kesesatan, dia dibenci, nggak disenangi. Karena nggak ada gunanya semua celotehan dia. Banyak bicara, banyak nulis, tapi nggak ada manfaatnya orang rasakan. Nggak ada orang dapati kebaikan dari dia. Dia tenggelam di dalam kesesatan itu. Taib. Kembali kepada Ilbiri, beliau katakan, wa kanzun la takhafu alaihi lissan khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Nasallallahu min fadlih. Ilmu pula masih kembali beliau sebutkan buah manfaat ilmu. Ilmu itu harta sangat berharga bagimu. Tapi bedanya harta yang satu ini kamu nggak pernah khawatir pencuri terhadapnya. Khafiful haml, ringan dibawanya, sehingga bersamamu terus dimanapun kamu berada. Kanzun kunuz, apalagi di zaman dahulu, ya hatta zaman sekarang juga masih ada aja. Kanz, harta simpanan itu yang ma'ruf di zaman itu emas atau perak. Itu yang disimpan oleh para saudagar, orang-orang kaya, dikumpulkan sebanyak mungkin, ya, karena itu kanz, kebanggaan dan yang mereka ingin bertambah dan bertambah terus. Cuman kalau itu kan ditakuti, orang ketar-ketir, gelisah, pencuri, perampok, ada saja suatu waktu. Apalagi kalau banyak dia nyimpen, didengar misalnya bocor fulan, di rumahnya punya 5 kilo emas misalnya. Piye? Kif 5 kilo. 1 gram aja harganya bisa 1 juta kalau sekarang. 1 gram 1 juta. Berarti kan 1 kilonya sudah
1000 juta, 1 miliar, baru 1 kilo. Jadi kalau 10 kilo, 10 M, apa nggak ketar-ketir orang? Sementara itu di dalam rumahnya. Kalau dimasuki orang, perampok, pencuri, kalau mau dia bawa misalnya dia safar kemana dia bawa, ya kalau dibegal di tengah jalan, cegat, dipalak, orang khawatir kalau enggak nyawa dia jadi taruhan, atau orang yang bersamanya, istri anaknya. Bedanya ilmu itu seperti itu, perhiasan berharga, kanz. Tapi la takhafu alaihi lisson, kamu nggak akan pernah khawatir pencuri terhadapnya. Karena apa yang mau dicuri? Kalau ini kan bentuknya materi, ada emasnya. Nah kalau ilmu apa bentuknya? Dia di sini, dalam kolbumu, di dadamu ilmu itu. Nggak pernah bisa dicuri orang. Makanya kamunya tenang, nggak berharga, tapi nggak pernah kamu khawatirkan pencuri terhadapnya. Khafiful haml, dan dia juga ringan dibawanya. Beda tadi, harta dunia kebanyakannya berat karena materi. Apa saja kan materi, apalagi di zaman dulu. Ya harta zaman sekarang, kamu punya ya harta semuanya, almari, jati bagus, meja, kamu banggakan ini meja kayu utuh, ya akhi, bukan potongan sama sekali, utuh, sekian kali sekian, tebal 10 cm misalnya, ya, tapi berat, kamu mau pindah sana harus kamu angkat. Nggak cukup 2-3 orang ngangkat, berat. Betul dia berharga, tapi kan berat sekali. Begitu yang lainnya. Beda dengan ilmu, ringan. Ya, karena tadi dia maknawi ada di sini. Ringan untuk dibawa. Dan selalu ada bersamamu, beda dengan harta tadi. Ya, kamu tidur nggak mungkin sama mejamu. Kamu kesana kemari nggak mungkin kamu bawa semua. Tapi ilmu di mana kamu berada di situ dia, karena ada bersamamu di sini. Buah daripada ilmu. Tinggal yang jadi masalah bahwa ilmu yang dimaksud seperti itu ringan dibawa, harta yang berharga yang kamu nggak khawatir pencuri atau rampok terhadapnya. Ilmu yang semacam itu ilmu yang ada di dalam dada. Ilmu yang dia hafal, yang dia kuasai, dia fahami. Bukan ilmu yang di dalam kitab belaka. Karena kalau orang mengandalkan hanya yang di dalam buku, ya bukan itu yang dimaksud. Makanya kata Abu Zaid Amr ibn Akhtab radhiyallahu an ketika menyampaikan hadis panjang dari Rasulullah SAW, beliau katakan fa'a'lamuna ahfadhuna, di antara kami para sahabat yang paling tahu, yang paling berilmu adalah yang paling hafal. Di sini yang paling hafal apa yang pernah Rasul sabdakan itu, dia yang paling tahu, nggak lupa, nggak hilang ilmunya. Dan itu yang dikatakan oleh Ar-Rahabi
Juga dalam nazmnya, fahfad fakullu hafidhin imam. Maka hafalkan ilmumu, jaga dalam dirimu. Karena setiap yang menghafal ilmu, dialah yang menjadi imam. Dia yang menjadi imam dalam ilmu, panutan, figur yang jadi rujukan. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa'lam bi annal ilma bita'allumi wal hifdzi wal itqani wat tafahumi. Dan ketahui, ilmu itu hanya kamu dapati dengan belajar, ta'allum. Kamu dapati hanya dengan usaha, proses belajar. Wal hifdz, lalu kamu hafalkan. Wal itqan, kamu tekuni, betul-betul kamu tekuni. Wat tafahumi, dan kamu mengerti dan memahaminya, apa yang dikandung, apa yang dibahas, apa yang dijelaskan dalam tiap-tiap ilmu. Karena ilmu banyak, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu ini. Dengan itu kamu dapati ilmu. Dan ilmu itu yang dimaksud oleh Ilbiri tadi, harta yang tidak kamu khawatirkan penjahat terhadapnya, ringan, tidak berat, kamu bawa, ada selalu bersamamu dimanapun kamu berada, seperti ini. Kamu pelajari, kamu hafalkan, kamu tekuni, dan kamu pula memahaminya, menguasainya. Makanya semampu mungkin, sebisa mungkin, terutama bagi talibul ilm, bagi penuntut ilmu, untuk menghafal ilmunya. Setelah dia fahami, dia pelajari, tidak mengandalkan apa yang ada di kitabnya. Tidak dengan mengatakan aku pernah pelajari itu, sudah aku tulis, sudah aku rangkum, tapi di kitab. Sehingga ketika dia pindah ke tempat lain, nggak ada kitab bersamanya, dia nggak ngerti. Aduh, apa ya? Lupa, nggak paham. Ada di kitabku sana. Bukan itu ilmu yang diinginkan. Makanya kata Imam Syafi'i, diriwayatkan dari beliau mengatakan, ilmi ma'i haitsuma yammamtu yashabuni. Ilmuku selalu bersamaku. Kemanapun aku mengarah, ya dia selalu mengikutiku. Karena itu ada di dadanya, ada dalam kolbunya. Qalbi wi'a la batna sunduki. Ilmu itu wadahnya ada di kolbuku, kata Syafi'i. Bukan di dalam kotak. Artinya di dalam buku yang kemudian disimpan di dalam loker atau almari. Tapi di sini. In kuntu fil bait kana al-ilmu fihi ma'i. Kalau aku sedang di rumah, ya ilmuku ada di rumah bersamaku. Au kuntu fis suq kana al-ilmu fis suqi. Atau kalau aku sedang di pasar belanja atau jual beli, ya ilmu itu ada di pasar bersamaku juga. Intinya tadi bahwa demikianlah di zaman dulu. Ilmu itu mereka hafal, mereka kuasai dalam hatinya.
disebutkan bahwa Ibnu Hazm rahimahullah karena salah satu yang menjadi kritikan terhadap beliau terlalu tajam permusuhannya atau kata-kata beliau kadang kepada ulamaul madzhab, bahkan a'immatul madzhab, ulama-ulama madhab semuanya nggak peduli, yang Hanafi, yang Maliki, yang Syafi'i, yang Hambali. Orang kalau bantah tajam kata-kata beliau, dan hasil karenanya sampai dimusuhi oleh banyak fuqaha madhab dari tiap-tiap madhab. Walhasil dalam biografi beliau Ibnu Hazm sampai disebutkan dikumpulkan oleh mereka kitab-kitab beliau dan kemudian dibakar, dihanguskan. Maka melihat itu Ibnu Hazm katakan dalam beberapa bait syairnya, dia katakan, fa in tahrikul qirtas la tahrikul ladzi. Kalau kalian membakar kertas-kertas itu, buku, kalian sebetulnya tidak membakar apa-apa. Tadammanahul qirtas bal huwa fi sadri. Yang kalian bakar ya kertasnya. Yang ada dalam kertas itu enggak akan bisa kalian bakar karena itu ada di dalam dadaku. Silakan saja bakar kertas itu, buku. Tapi isi buku itu ada di sini. Enggak akan bisa kalian musnahkan. Yasiru ma'i haitsu istaqallat rikai, haitsu istaqallat rakaibi. Yang bersamaku ini ilmu akan terus bersamaku dimanapun kendaraanku berada. Artinya kalau beliau sedang di sini, di sana, ya ilmunya terus bersamanya. Wa yanzilu in anzil wa yaskun fi qabri. Dan dia akan turun di mana aku turun, berhenti di mana aku berhenti, dan bahkan akan masuk di kubur bersamaku. Asyahid, ilmunya ada di dalam dirinya. Tidak hanya mengandalkan apa yang ada di dalam kitab. Dan kalau melihat biografi salaf, para imam, ya banyak semacam itu. Makanya Abu Zur'ah, imam besar, mengatakan kepada Abdullah ini anaknya Imam Ahmad. Kata Abu Zur'ah, ayahmu menghafal alf hadis, 1.000.000 hadis, 1.000.000, dan itu dengan sanadnya, bukan matanya saja. Haddatsana fulan, qala Rasulullah, haddatsana fulan an fulan, qala Rasulullah. 1.000.000. Yang lain seperti itulah. Imam Muslim disebutkan 600.000 hadis beliau hafalkan. Bukhari disebutkan segitu, 300.000 atau lebih dari itu. Begitu zaman dahulu para imam dan para ulama salaf. Kata Abdullah kepada Abu Zur'ah, dari mana engkau tahu ayahku hafal 1.000.000 hadis? Qala dzakartuhu fa akhadtu alaihi al-abwab. Karena aku mudzakarah bersama beliau dan aku ambil beberapa bab yang belum aku tahu dari beliau. Mudzakarah itu ya kayak murojaah gitulah, diulang. Hadis ini bagaimana? Oh, itu riwayat fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah. Kalau hadis ini tentang ini, oh itu riwayat fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah.
mudzakarah bersama Imam Ahmad Abu Zur'ah. Dan yang belum diketahui Abu Zur'ah beliau ambil dari Imam Ahmad. Makanya beliau tahu sampai 1 juta hadis. Demikian pula para a'immah dan para ulama yang lainnya. Intinya dikenal dan diketahui keilmuan mereka, hafalan, pemahaman, penguasaan terhadap ilmu. Bahkan salah satu yang unik disebutkan salah seorang suami zaman itu mengatakan kepada istrinya, kamu jatuh talakmu kalau al-Jama'ili atau Jumma'ili tidak menghafal 100.000 hadis. Jama'ili Imam Abdul Ghani. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang biasa dipakai oleh ikhwan, oleh teman-teman santri belajar di pondok-pondok. Kitab Umdatul Ahkam itu karya beliau, Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Jama'ili. Nah, orang ini mengatakan itu, kalau Jama'ili sampai nggak menguasai, nggak menghafal 100.000 hadis, jatuh talakmu. Lalu sampai diangkat kepada hakim pengadilan agama begitu. Kata hakim, kalaupun dia sebut lebih dari itu nggak akan jatuh talaknya. Dia cuma nyebut 100.000 hadis. Kalau misalnya dia katakan kalau Jama'ili tidak sampai menghafal 200.000 hadis misalnya, anti talik, kamu jatuh talakmu. Karena kenyataannya Jama'ili Abdul Ghani menghafal lebih dari itu. Poinnya, sampai orang awam saja di zaman itu menjadikan itu apa ya, kayak sesuatu yang ma'ruf begitu. Sampai nama beliau dipakai oleh seorang suami dalam menceraikan istrinya. Ya nggak akan jatuh cerainya, karena Abdul Ghani-nya hafal lebih dari itu. Sekedar 100.000 hadis, lebih dari itu. Nah, khafiful haml seperti tadi beliau katakan, dia ringan sehingga ilmu itu tidak akan memberatkanmu. Justru sebaliknya, semakin bertambah ilmumu, semakin membuatmu semangat, giat untuk belajar, untuk menambah apa yang sudah kamu ketahui. Karena ilmu itu khafif, beda dengan materi dunia. Jika bertambah memberatkanmu, jadi kamu malas atau jadi awalnya semangat jadi hilang semangatnya. Misalnya apalah materi beras misalnya, kamu butuh beras, ya kan, untuk makan, sangat butuh dan senang dapat beras. Tapi ini 1 karung isi 25 kilo, kamu pikul, kamu dikasih lagi tambah kerja ini itu, dapat 2 karung 50, sudah mulai berat. Satu lagi 75, 100, kamu jadi nggak butuh, berat ini, nyakiti pundak saya, kamu buang, akhirnya kamu tinggal. Padahal asalnya kamu butuhkan. Itu kalau dunia. Beda dengan ilmu. Khafif, dia ringan. Semakin bertambah, justru semakin membuat kamu semangat. Makanya
Talibul ilm tidak akan merasa puas, tidak akan merasa kenyang dengan ilmunya. Karena bertambah ilmunya, bertambah semangatnya. Dia bagaikan pantai atau lautan yang tidak bertepi, samudra yang nggak ada tepinya. Karena kalau sesuatu ada tepinya, berarti kan dia merasa sudah sampai. Begitu dia merasa sudah sampai, ya dia akan berhenti. Kapal dia tengah laut, sekarang sudah bersandar di dermaga daratan, sampai sudah selesai, berhenti di situ. Tapi ilmu nggak akan demikian. Kamu nggak akan mendapati daratan, nggak akan pernah mendapati daratannya ilmu. Terus kamu itu di tengah lautan ilmu. Semakin kamu masuk, semakin kamu belajar, semakin kamu tahu banyak yang belum kamu ketahui. Sehingga menambah semangat orang, menambah giatnya orang dalam ilmunya. Makanya satu-satunya yang Allah perintah kepada Rasulnya untuk meminta tambah kepada Allah adalah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Rabbku, tambahlah untukku ilmuku. Hanya ilmu, tidak ada yang lain. Jika ada sesuatu lebih afdal dari ilmu, niscaya itu yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk meminta tambah kepada Allah darinya. Itu atau dari awal pertemuan tadi berapa buah faedah ilmu yang sudah sebutkan, 4 atau 5. Kamu tambahkan dengan pertemuan-pertemuan kemarin sudah berapa buah banyaknya. Beliau sebutkan itu untuk menggugah semangat, mengajak orang, mencambuk agar orang itu giat, mau belajar, mau menuntut ilmu, mau menghafalnya, mau memahaminya. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.